Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya dosen program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini akan menyampaikan materi tentang peran sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja klinik pratama. Peran tenaga kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal, untuk memberikan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian akan terbentuklah investasi sumber daya manusia yang produktif secara ekonomi dan sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan umum yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan upaya kesehatan, tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memiliki etika moral yang tinggi, keahlian, kewenangan yang terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar. Fungsi sumber daya manusia yaitu terdiri dari 1. Analisis jabatan, 2. Perencanaan sumber daya manusia, 3. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan, 4. Pendidikan dan pelatihan, 5. Penilaian kinerja pegawai, 6. Pemberian remunerasi, 7. Kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pegawai, 8. Pengembangan karir, dan 9. Pemutusan hubungan kerja. Langkah-langkah di dalam melakukan analisis jabatan yaitu membuat keputusan tentang informasi pekerjaan yang dibutuhkan, mereview informasi yang melatar belakangi analisis pekerjaan yaitu organisasi, bahkan proses, deskripsi pekerjaan, kemudian memilih posisi yang mewakili. Selanjutnya menganalisis pekerjaan sebenarnya dan memverifikasi informasi dari analisis pekerjaan pada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu dan supervisornya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Perencanaan sumber daya manusia, di mana organisasi berada dalam sebuah lingkungan, yaitu ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari perencanaan strategi. Nah, perencanaan sumber daya manusia terdiri dari memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian membandingkan antara kebutuhan dan persediaan sumber daya manusia, kemudian memperkirakan ketersediaan sumber daya manusia. Apabila kebutuhan sumber daya manusia sama dengan ketersediaannya, maka organisasi tidak perlu melakukan tindakan. Tapi apabila terjadi kelebihan sumber daya manusia, maka tindakan selanjutnya adalah perketat penerimaan SDM, kurangi jam kerja, pensiun dini, merumahkan pegawai, mengurangi pegawai. Adapun kalau kekurangan sumber daya manusia, maka dilakukan rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi diawali dengan perencanaan dan perkiraan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen dengan cara mengumpulkan pelamar. Nah, pelamar mengisi formulir lamaran,
kemudian menggunakan berbagai teknik untuk mencari kandidat yang tepat dan mewawancarai kandidat yang paling sesuai. Nah, di dalam poliklinik Aisyah yang berdasarkan Islam, maka kandidat dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Pendidikan dan pelatihan berpedoman pada syariat Islam yang terdiri dari orientasi. Ketika pegawai sudah diterima, maka kemudian pegawai tersebut diberikan orientasi tentang organisasi. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pendidikan. Manajemen kinerja terintegrasi dengan nilai-nilai Islam berdasarkan perencanaan strategik, perencanaan kegiatan anggaran, perencanaan implementasi, uraian jabatan, uraian tugas, dan sistem pertanggungjawaban. Adapun kinerja dan indikator kinerja, nah, terdiri dari pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menurut Anwar Prabu tahun 2000. Kinerja terdiri dari kinerja individu, kinerja unit, dan kinerja organisasi. Untuk setiap kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Indikator kinerja individu atau IKI terdiri dari satu perilaku kerja yang bobotnya adalah 40%. Contohnya terdiri dari kedisiplinan, komitmen, orientasi pelayanan, kepedulian, kerjasama, komunikasi, kerapian kerja, dan kerapian berbagi. Nah, ini bisa dibuat lebih atau kurang tergantung dari kesepakatan. Kemudian dibuat bobotnya. Nah, yang kedua adalah prestasi kerja. Prestasi kerja itu bobotnya adalah 60% yang terdiri dari target pekerjaan 40% sesuai SPO atau SPM 40%, kemudian efisiensi 10%, aktif dalam kegiatan 10%. Kemudian nilai-nilai Islam melekat pada perilaku dan prestasi kerja. Kemudian dalam poliklinik Aisyah dan Muhammadiyah maka akan dinilai juga keaktifan dalam kegiatan kemuhammadiyahan dan Aisyah. Adapun indikator kinerja unit atau IKU yaitu berdasarkan pada 1 perencanaan strategik, 2 perencanaan tahunan, 3 nilai-nilai Islam. Kemudian dibuat program, kegiatan, indikator, dan target yang terdiri dari pelaksanaan program kegiatan, kemudian target pasien, target keuangan, keselamatan pasien, standar pelayanan minimal, komplain, kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan kondisi atau situasi unit kerja masing-masing. Indikator kinerja unit ya dari pusat pendapatan yaitu target pasien, pemasukan dalam rupiah, angka pertumbuhan, kemudian pusat biaya, efektivitas dan efisiensi, nilai-nilai Islam terintegrasi dalam semua kegiatan. Nah, secara umum pencapaian program dan kegiatan kerja, keselamatan pasien dan karyawan, keluhan pelanggan, ketepatan pelaporan, dan standar pelayanan minimal klinik. Kinerja organisasi klinik terdiri dari kinerja pelayanan yang mencakup data kunjungan pasien umum, data kunjungan pasien gigi, data kunjungan pasien kebidanan atau KIA yang terdiri dari jumlah kunjungan ibu hamil, jumlah ibu melahirkan, dan jumlah kunjungan anak. Selanjutnya adalah kegiatan farmasi dan kegiatan laboratorium. Nah, yang kedua adalah kinerja sumber daya manusia, kinerja sarana prasarana, kinerja keuangan, anggaran dan realisasinya, kemudian mutu pelayanan. Mutu pelayanan terdiri dari waktu tunggu pelayanan, dari
pasien umum, pasien gigi, pasien kebidanan, menunggu resep obat, kemudian tentang health association infection ya, ya infeksi yang disebabkan kejadian infeksi itu di rumah sakit. Kemudian tentang komponen remunerasi. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut. Ya, itu gaji, B honorarium, C tunjangan kerja, D insentif, E bonus atas prestasi, F pesangon, dan atau pensiun. Kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pegawai. Kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pegawai adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, kinerja pegawai, komitmen pegawai, kinerja unit dan organisasi, keinginan untuk pindah kerja bagi pegawai, dan kualitas kehidupan kerja. Fasilitas untuk kesehatan, keselamatan kerja, dan kesehatan pegawai. Nah, kesehatan kerja, di sini pegawai diikutsertakan sebagai peserta JKN kesehatan. Kemudian keselamatan kerja, pegawai diikutsertakan sebagai peserta JKN BPJS Ketenagakerjaan. Kesejahteraan pegawai diberikan tunjangan-tunjangan untuk memenuhi kebutuhan pokok pegawai lainnya, misalnya tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, kesempatan berrekreasi, kehidupan kerja yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja terjadi apabila telah habis kontrak kerjanya, pindah tempat kerja, berhalangan tetap, terjadi pelanggaran hukum, pensiun atau meninggal dunia. Apabila fungsi manajemen sumber daya manusia di klinik Pratama telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kinerja pelayanan dan keselamatan pasien di klinik Pratama dapat ditingkatkan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.